Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di hari Rabu pagi ini di angka 9 Februari 2022 kembali kita bersua di udara di ajang tausiah subuh bersama Madi Pro, makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Insya Allah selama 1,5 jam ke depan hingga informasi delapan kita akan mengadakan kajian dialog dengan sahabat semua dengan Ustadz Buki. Sebelumnya selamat pagi buat pendengar 104,2 dan live streaming Mnet Radio yang tentunya di pagi ini sedang berkumpul bersama keluarga dan sahabat kita sembari menikmati sarapan dan minuman hangat di pagi yang dingin ini. Langsung kita sapa Ustadz Buki yang alhamdulillah telah hadir di studio kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan disapa sahabat kita. Ya, assalamualaikum semuanya sahabatku dimanapun anda berada. Semoga pada pagi ini kembali dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Apa tema kita di hari ini Ustaz? Insyaallah kita angkat amalan muslimah ketika uzur. Ya, sahabat-sahabat Pro, ini dia kajian Ustaz Buki mengenai amalan umat muslim ketika telah berada dalam usia uzur. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kembali kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih merasakan bagaimana nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu nikmat berupa makanan ataupun berupa nikmat minuman, nikmat kesempatan dan kelapangan, nikmat kesehatan, nikmat pekerjaan, dan nikmat kekayaan, serta nikmat yang lain yang masih kita rasakan dalam kehidupan kita. Maka ada sebab itu, daripada nikmat yang banyak yang Allah berikan dalam kehidupan, maka selaku orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus pandai mempergunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Maka ketika kita umat muslim mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah segala nikmat itu menjadi berkah dalam kehidupan. Maka insya Allah pula kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mungkin kita merasakan suatu kesempitan dalam kehidupan, mungkin merasakan suatu kekurangan dalam menjalaninya, ataupun sesuatu yang tidak membuat kita bahagia. Kadangkala itu penyebabnya adalah tidak bersyukur dengan apa yang ada, yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kalau seandainya manusia itu pandai bersyukur, apapun bentuk nikmatnya, sebanyak apapun itu, kalau pandai bersyukur kepada Allah, maka segala nikmat itu menjadikan berkah dalam kehidupan kita dan membuat hati kita bahagia, serta menjadikan kita hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia itu, kata Allah, qalilan ma tashkurun, amat sangat sedikit yang pandai bersyukur kepadaku. Makanya banyak nikmat Allah itu yang tidak bisa kita gunakan untuk menenangkan jiwa kita, bahkan menjadikan nikmat yang banyak menjadikan hati gelisah. Kenapa? Itulah bukti bahwasanya nikmat itu merupakan azab dalam kehidupan kita. Banyak dari segi materinya, akan tetapi berkahnya nggak ada. Makanya kunci kebahagiaan dari nikmat Allah yang kita pakai adalah berkahnya itu. Seandainya berkahnya kita dapat walaupun jumlahnya sedikit, membuat kita bahagia dalam kehidupan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita peruntukkan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah suatu panutan dalam kehidupan, memberikan cahaya penerangan, menjadikan manusia bisa membedakan hak dan yang batil, menjadikan manusia pandai beribadah, beramal dan beragama, meninggalkan suatu kebudayaan yang salah, meninggalkan suatu kebiasaan yang tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merubah corak kehidupan dari alam yang tidak beragama kepada alam yang bertauhid, dari alam yang tidak memberikan keselamatan manusia, memberikan keselamatan manusia, bukan hanya keselamatan di dunia, sampai kepada keselamatan di akhirat kelak. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, Allah menciptakan makhluknya, semuanya itu ada hikmahnya, ada suatu kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan oleh makhluknya, apalagi yang namanya manusia. Manusia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain memang sangat-sangat berbeda. Baik itu mungkin daripada tubuh dan postur, ataupun daripada akal dan fikiran, ataupun daripada hati dan perasaan. Berbeda dengan makhluk yang lain yang kita lihat mungkin yang ada di bumi ini. Bukankah kita berbeda dengan tumbuhan? Bukankah kita berbeda dengan binatang? Baik secara fisik ataupun non-fisik, amat sangat jauh perbedaan dan terlihat antara keduanya. Begitulah manusia diciptakan oleh Allah. Kalau seandainya manusia diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
binatang juga ada hatinya. Tapi kadang-kala hati atau perasaan binatang tentu berbeda dengan manusia. Begitu juga dengan tumbuhan. Ada suatu perbedaan yang diberikan oleh Allah kepada setiap makhluknya. Akan tetapi kadang-kadang ketika manusia nggak pandai menggunakan hatinya, bahkan lebih sadis daripada binatang. Inilah manusia. Contohnya banyak kita lihat pada saat ini. Ada ayah yang tega membunuh anaknya, ada anak yang tega membunuh ibunya, ada suami tega membunuh istrinya, ada istri tega membunuh suaminya. Bermacam-macam kejadian dan peristiwa yang kita lihat dalam kehidupan manusia. Kalau seandainya kita berpikir binatang buas yang hidup di hutan ataupun di rimba belantara, mungkin yang mana yang kuat akan memangsa yang lemah, mana yang buas akan menjadikan santapan binatang-binatang yang lemah. Itu mungkin al-ikhwar atau kejadian yang kita lihat di dalam hutan belantara. Begitu sadisnya mereka. Singa mungkin memangsa rusa, harimau mungkin memangsa ayam, macan tutul mungkin memangsa kambing. Begitu sadisnya kehidupan binatang di alam dunia ini ketika kita lihat di dalam habitatnya. Akan tetapi manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal, dititipkan dengan namanya hati. Kadang-kala ketika manusia itu tidak pandai mempergunakan akal dan hatinya, bahkan lebih sadis lagi kita lihat daripada binatang. Ibu kandungnya kadang-kala dibunuhnya, ayah kandungnya kadang-kala dianiaya. Itulah kesadisan manusia yang melebihi sadisnya binatang. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, maka oleh sebab itu sebagai manusia mestinya ada suatu perbedaan yang sangat-sangat realita, yang sangat-sangat real, jelas mana makhluk yang bernama manusia, mana pula makhluk yang bernama binatang. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, kita makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang namanya manusia tercipta daripada dua jenis. Allah menciptakan berpasang-pasangan. Ini jelas Allah gambarkan dalam ayatnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ini adalah bukti bahwasanya Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan sebagai bukti daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada laki-laki, ada yang namanya wanita. Ketika berbicara masalah wanita, tentu nggak ada habisnya ketika kita menggali dan mempelajari ilmu-ilmu agama yang berkenaan dengan wanita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, dari segi ibadah pun kadang-kala antara laki-laki dengan wanita pun ada perbedaannya. Yang namanya laki-laki, kalau kita lihat contohnya kewajiban yang dinamakan dengan sholat 5 waktu sehari semalam, laki-laki kalau berakal dan sudah balik, maka enggak ada satu pun halangan untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam, apapun bentuknya, kecuali telah mengalami kematian.
Kalau selagi laki-laki itu sudah balik dan berakal, masih bisa mempergunakan pikirannya dengan normal, maka nggak ada satupun halangan bagi laki-laki untuk meninggalkan ibadah sholat 5 waktu. Apapun bentuk peristiwa dan kejadian yang terjadi pada dirinya, nggak ada satupun yang membolehkan laki-laki itu meninggalkan ibadah sholat 5 waktu. Berbeda dengan wanita. Wanita ada suatu waktu, suatu masa mereka diperbolehkan untuk tidak menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Ada yang namanya halangan bagi wanita, itu khusus bagi wanita, boleh meninggalkan ibadah sholat wajib. Ini kalau ada nih laki-laki yang sudah balik berakal, kalau meninggalkan ibadah sholat wajib 5 waktu sehari semalam, apa bedanya dengan wanita? Sama. Cuman ketidakwajiban sholat bagi wanita nggak ada beban dosa di sana. Di ketika laki-laki yang sudah balik dan berakal meninggalkan sholat 5 waktu, maka dosa mesti dipikulkan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah amal ibadah wanita dalam pandangan agama Islam, maka kita angkat suatu tema pada saat ini adalah amalan muslimah di ketika uzur. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, apa itu uzur? Uzur itu adalah suatu halangan bagi wanita untuk menunaikan suatu ibadah. Nah, ini uzur. Ada suatu hal yang menyebabkan tidak bisa melakukan suatu ibadah yang terkhusus, mungkin kita perhatikan yang namanya sholat 5 waktu. Memang tidak boleh melakukan sholat di ketika wanita mengalami yang namanya uzur. Banyak mungkinnya menjadi uzur bagi wanita. Contohnya adalah haid ataupun nifas. Ini suatu halangan bagi wanita untuk menunaikan ibadah, baik itu ibadah sholat, haji, umrah, dan sebagainya. Akan tetapi kalau Islam tidak memberikan peluang semua ibadah itu tidak dilakukan oleh wanita kena uzur, enggak semua ibadah. Tidak semua amalan yang tidak diperbolehkan di ketika wanita itu mengalami suatu halangan, tidak. Islam memberikan suatu peluang-peluang kepada kaum muslimah untuk melakukan suatu ibadah tertentu yang boleh dilakukan oleh muslimah di ketika mereka berhalangan atau uzur. Inilah tema yang kita angkat pada saat ini, amalan muslimah di ketika berhalangan. Berbicara masalah halangan tentu adalah sesuatu yang melarang seseorang melakukan sesuatu agenda. Kalau dari kacamata agama, sesuatu yang melarang atau menghalangi orang untuk melakukan suatu ibadah. Lantas mungkin timbul pemikiran dalam benak kita, apa saja amalan muslimah yang boleh dilakukan di ketika berhalangan. Nah, ini kadang-kadang muslimah berpikir yang gini, di ketika halangannya datang, seakan-akan semua ibadah tidak bisa mereka lakukan. Enggak seperti itu. Bahkan ada muslimah mengatakan, beruntungnya jadi laki-laki, enggak ada halangan seperti kami, sehingga ibadah apapun bisa dilakukan. Sebetulnya enggak seperti itu. Allah Maha Adil. Allah tidak memberikan suatu penganiayaan, tidak menganiaya hambanya. Allah Maha Adil. Apapun yang tercipta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kejadian dan ketetapan
yang ditetapkan oleh Allah kepada makhluknya, ada suatu hikmah di sebalik itu dan tidak menimbulkan kerugian apapun. Kalau seandainya manusia yang beragama Islam tadi pandai mendalami bagaimana Islam memandang manusia itu. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Nah, kembali kepada tema tadi. Kalau seandainya muslimah itu dalam keadaan berhalangan, apa saja amalan yang boleh mereka lakukan selama mereka berhalangan supaya mereka tidak jauh ketinggalan daripada segi amal ibadah mereka? Yang pertama adalah ketika kaum muslimah berhalangan, maka yang pertama yang bisa mereka lakukan itu, atau yang boleh mereka lakukan dalam pandangan agama Islam, adalah memperbanyak zikir dan doa. Nah ini boleh. Jangan mentang-mentang dalam keadaan berhalangan lantas nggak boleh zikir, nggak ada itu. Boleh. Ahli fikih sepakat bahwasanya istighfar, zikir dan doa tidak disyaratkan harus bersuci. Nah ini. Jadi boleh kapanpun, siapapun boleh. Banyak beristighfar, astagfirullah, minta ampun kepada Allah sekalipun wanita itu dalam keadaan berhalangan, dalam tanda kutip, boleh banyak beristighfar. Bahkan itu satu keharusan sebetulnya bagi manusia. Apalagi wanita mungkin yang rentan dengan dosa. Ketika manusia atau muslimah itu dalam keadaan berhalangan, perbanyaklah istighfar, banyak minta ampun kepada Allah. Boleh. Nggak ada halangan kok. Kenapa? Karena beristighfar itu nggak mesti bersuci dulu. Boleh kapanpun, dimanapun boleh. Karena kenapa? Dosa itu tidak ditentukan tempat dan waktunya. Kita kan nggak pernah di sana saya buat dosa deh, waktu itu saya buat dosa deh, nggak pernah. Begitu pula minta ampun, nggak harus di tempat tertentu dan nggak pula harus pada waktu tertentu. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, istighfar atau minta ampun kepada Allah boleh. Begitu juga kepada wanita yang uzur tadi. Ketika mereka berhalangan, banyak beristighfar kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, selalu ingat Allah dimanapun dan kapanpun, boleh, silakan. Jadi jangan katakan semua amal ibadah itu terhalang karena suatu halangan. Tidak. Banyak amalan ibadah yang bisa dilakukan oleh muslimat ketika mereka berhalangan. Yang pertama itu boleh banyak melakukan zikir, ingat kepada Allah. Sambil duduk-duduk zikir dalam hati. Mungkin sambil masak zikir dalam hati. Itu kan suatu ibadah dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa salahnya sih ketika masak, menggoreng, mungkin banyak beristighfar kepada Allah, astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar. Enggak ada yang salah kok. Sebab kenapa? Membaca kalimat thayyibah seperti itu enggak diharuskan suci dulu. Nah, itu yang boleh dilakukan. Itu boleh. Itu yang pertama, amalan yang bisa dilakukan oleh muslimat ketika mereka berhalangan, memperbanyak zikir dan doa, banyak berdoa kepada Allah. Berdoa pun sebetulnya kapanpun dan dimanapun boleh berdoa. Gak mesti berwuduk dulu, gak mesti mandi wajib dulu, enggak. Berdoa kapanpun boleh kok. Ketika wanita haid lalu berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan rezeki hamba, boleh. Itu kan amalan, itu ibadah, boleh dilakukan.
Tidak semua amalan ibadah itu dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan di ketika wanita dalam keadaan uzur atau berhalangan. Lantas yang kedua apa? Nah ini penting nih kita ketahui. Bahwasanya amalan atau ibadah yang bisa dilakukan oleh wanita di ketika mereka berhalangan adalah bersedekah. Nah ini. Apakah bersedekah itu harus suci dulu? Enggak. Boleh kok dimanapun, kapanpun. Bahkan bersedekah itu kalau seandainya Allah memberikan suatu kemampuan yang kelebihan kepada kita, ini harus bersedekah. Jangan kikir. Ini kadang-kadang kita banyaknya kikir. Minta sedikit nggak mau. Padahal rezeki kita banyak loh, bagi-bagi. Bisa jadi dengan menambah rezeki orang atau mempermudah rezeki orang, Allah memberikan kemudahan rezeki bagi kita. Percayalah, gak akan rugi kok. Sepanjang dunia terkembang, belum ada kita dengar bahwasanya manusia yang rajin bersedekah menambah rezeki orang melalui kita. Gak ada manusia yang miskin di atas dunia, gak ada. Seperti apapun rajinnya manusia bersedekah, nggak ada kita dengar manusia yang miskin. Bahkan hidupnya tambah kaya, hidupnya tambah lapang, hidupnya tambah tenang. Ini kadang-kadang bersedekah sedang mau diperhitungkan dari segi material, diperhitungkan dari segi ekonomi, diperhitungkan daripada segi dunia. Ini yang membuat manusia pelit. Padahal kadang-kadang bersedekah dengan tujuan baik loh, kepada orang yang baik, tujuannya baik, meringankan beban orang. Nggak mau ini mempersulit rezeki kita, mempersempit rezeki kita. Sebetulnya peluang sedekah itu kalau kita dapatkan dari seseorang yang meminta, maka secara otomatis sebetulnya Allah memberikan jalan kelapangan dan kemudahan rezeki bagi kita. Kadang-kadang kita nggak mau diberikan oleh Allah kesempatan untuk bersedekah melalui orang yang meminta-minta dan memohon pertolongan kepada kita. Kita nggak mau dengan alasan ini dan itu, dengan alasan rezekinya juga sedikit. No, itu nanti bisa mempersulit rezeki kita loh. Makanya bersedekah itu diperbolehkan menurut agama oleh wanita yang uzur, kapanpun dan dimanapun. Rasulullah SAW mengatakan, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kaum wanita lah yang banyak penghuni neraka. Nah ini hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Rasulullah SAW tahu penghuni neraka itu banyak isinya wanita, kata Rasul. Supaya engkau jangan menghuni neraka, maka banyaklah bersedekah. Nah ini, banyaklah minta ampun kepada Allah. Artinya apa? Sedekah dan istighfar boleh dilakukan oleh wanita kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Nah ini, itu amalan yang bisa dilakukan oleh muslimah di ketika mereka berhalangan. Kan banyak yang bisa kita sedekahkan. Mungkin masakan sedikit kita sisihkan, kita berikan kepada tetangga. Mungkin membuat suatu makanan kita sisihkan, kita bagi kepada tetangga. Itu kan membuat kita bisa bersedekah dan menjadikan sebuah pahala walaupun kita dalam berhalangan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, Allah kan sudah jelaskan, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbik wanhar.
Ini kata Allah, banyak aku berikan nikmat kepada kalian, kata Allah. Salatlah kalian dengan nikmat itu dan berkorbanlah. Kata-kata wanhar itu banyak dan luas maknanya. Mungkin itu berkorban secara ibadah di hari Idul Adha, bisa jadi diterjemahkan dengan banyak bersedekah, memberikan pertolongan kepada orang lain, menolong agama Allah, menolong sesuatu yang dalam kesulitan, berkorban semuanya jiwa dan raga demi kebaikan dan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang mungkin yang kurang bagi kita, nggak mau berkorban untuk Allah dan untuk jalan Allah. Padahal peluang untuk berkorban, bersedekah banyak bagi kita, bahkan di depan mata kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Yang ketiga, yang dapat dilakukan oleh wanita yang sedang berhalangan agar tidak tertinggal dari segi agama dan ibadah, maka banyaklah wanita itu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan tausiah. Nah ini, banyak mendengarkan bacaan-bacaan ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mendengarkan orang baca Quran, mungkin memutar suatu bacaan Al-Quran lewat radio, lewat tab, lewat HP pada saat ini. Banyak. Itu suatu amal ibadah yang bisa dilakukan oleh wanita ketika mereka berhalangan. Lalu banyak mendengarkan tausiah. Nah ini, mungkin mendengarkan tausiah subuh di radio Tasya, mungkin bisa jadi suatu ibadah bagi kaum muslimah di ketika mereka uzur, atau mendengarkan tausiah lewat YouTube ataupun lewat radio, HP dan sebagainya. Itu suatu amal ibadah yang bisa dilakukan oleh muslimat di ketika mereka berhalangan. Maka gunakan kesempatan demi kesempatan itu, jangan buang-buang waktu. Apalagi di ketika uzur, gunakan kesempatan yang sedikit itu untuk menambah amal ibadah di ketika berhalangan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Selanjutnya, yang bisa kaum muslimah lakukan di ketika mereka dalam keadaan berhalangan adalah berbuat baik kepada sesama. Nah ini biasa. Ini mungkin bisa kita lakukan kapanpun. Berbuat baik kepada sesama, baik itu mungkin kepada tetangga, kepada rekan kerja, kepada sahabat dan teman. Berbuat baik. Ini tidak ada halangan loh. Oh, mentang-mentang wanita dalam keadaan halangan, menghalangi mereka berbuat baik kepada orang lain. Enggak. Bahkan kesempatannya emas loh. Inilah suatu amalan yang boleh dilakukan oleh wanita yang sedang berhalangan. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang memberi makan orang berbuka, dia mendapat pahala seperti pahala yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit. Jadi kalau seandainya kaum muslimah itu halangannya datang di waktu puasa bulan Ramadan, maka bagi-bagi dengan memberikan berbuka untuk orang yang berpuasa lainnya. Kalau seandainya kita memberikan kesempatan berbuka dengan rezeki kita kepada orang yang berpuasa lainnya, maka pahala orang yang berpuasa itu kita dapatkan tanpa mengurangi pahala puasa mereka. Luar biasa. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini bermanfaat bagi kita semua, apalagi kepada kaum muslimah yang sedang dalam keadaan berhalangan. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan suatu ibadah, akan tetapi ternyata banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan
di ketika kita berhalangan atau haid yang mungkin itu terjadi kepada wanita. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Buki yang telah mengadakan kajian bersama kita semua ya. Dan langsung kita